Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar Safari Ramadan 1446 Hijriah, yang diawali di Masjid Agung Taqwa Kandangan. Kegiatan penuh keberkahan ini dihadiri langsung oleh Bupati HSS, Haji Syafruddin Nur, bersama Ketua TP-PKK Kabupaten HSS, Hajah Tata Syafruddin Nur. Jumat, 14 Maret 2025. Safari Ramadan ini menjadi momen istimewa bagi pemerintah daerah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di bulan suci yang penuh ampunan ini. Dalam sambutannya, Bupati HSS Haji Syafruddin Nur mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya Safari Ramadan tahun ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan Bapak Ibu yang pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan acara berbuka puasa di Masjid Taqwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah puasanya berjalan dengan lancar, dan juga segala amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Kapolres, Pak Dandim, para ulama, para guru agama, juga kepada seluruh masyarakat yang mana kemarin kita telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan juga kami berharap kepada bapak-bapak atau pemuda-pemuda, semoga di bulan Ramadan ini bisa mempergunakan waktu yang bulan suci ini dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam, di antaranya melaksanakan membaca Al-Quran, juga berbuka puasa seperti ini, dan juga selain salat 5 waktu juga melaksanakan salat tarawih, sehingga di bulan yang suci ini, di bulan yang berkah ini, benar-benar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini, tahun ini, apalagi hari ini kita di hari ke-14, kemungkinan besar bulan Ramadan kita hari ini sekitar 29 hari, yang mana bulan suci ini adalah bulan yang selalu kita tunggu-tunggu. Karena di bulan suci Ramadan inilah selalu kita berharap mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga kepada para pemuda tadi, tolong di bulan Ramadan jangan sampai membunyikan petasan ataupun juga membunyikan mercun atau sejenisnya, yang mana itu mengganggu daripada kaum muslim yang sedang melaksanakan salat tarawih dan juga sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan juga kami berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia, yang mana Majelis Ulama Indonesia di salat-salat Jumat atau di waktu khotbah masjid juga menyerukan bahwa di bulan suci Ramadan ini pergunakanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaid bi'udhullah, adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma naqad illa wa Allah. Amma ba'd. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو
وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فرحت آل الصائمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة الكرام أيها العلماء ورثة الأنبياء وحضرة الكرام أيها الرئيس الرعية Hulu Sungai Selatan, hadirin wal hadirat, majelis buka bersama di Masjid Agung Taqwa Kandangan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah yang memberi kita anugerah yang terindah di tahun ini, di 2025 ini, 14 Ramadan, Jumat Mubarak, doa yang sangat mustajab, apalagi sedang berpuasa. Insya Allah doa kita, harapan kita dijabah oleh Allah. Salawat serta salam senantiasa terlipat, terarah, tercurah kepada Habibuna Al-Mustafa, Nur Al-Mustafa, Nur Al-Mujtaba, Mal Al-Aqwal, Hayatul Aqwal, Habibi Muhammad Khairul Mursalin, Sayyidina Muhammad beserta keluarga, kerabat, dzurriyyah pengikut ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis buka bersama Bapak Bupati yang berbahagia pada hari ini, ulun pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada panitia pengundang pelaksana. Tentu pada kesempatan ini ulun meminta Allah, meminta halal dan ampun maaf yang sedalam-dalamnya kalau sekiranya dalam penyampaian tidak sistematis, tidak tersusun, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua, lebih-lebih kepada para kiai, para tuan guru, para ulama, minta Allah, minta halal. Apalagi kita setengah daripada bulan Ramadan menjelang 10 akhir daripada Ramadan. Semoga kita meraih malam 1000 bulan insyaallah. Ulun sekali lagi minta ridha, minta halal, minta ampun, terutama pada para kiai, para tuan guru, lebih khusus kepada Bapak Bupati, pada ketua majelis ulama yang kita hormati kesemuanya, seluruh pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah yang berhadir pada hari ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda, dan seluruh perangkat aparatur sipil negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kesemuanya tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami, takdim kami kepada Bapak semua, Ibu semua, kepada ketua organisasi ini, kemasyarakatan, ketua Nahdlatul Ulama, staf dokter Dini Mahdani, dan para pimpinan-pimpinan yang lainnya, kepada ketua majelis ulama Adinda atau Ananda kami. Alhamdulillah, pertama kali kami bisa berbuka bersama di Masjid Agung At-Taqwa bersama ketua. Alhamdulillah, hari ini kami secara pribadi sangat bergembira dan berbahagia. Benar-benar semangat untuk meraih takwa kepada Allah. Berkumpul kita dengan para du'afa, para fuqara wal yatama wal masakin hari ini. Ini satu kegembiraan, kebahagiaan bagi kami, Bapak Bupati, secara pribadi. Di dalam ruang induk Masjid Agung At-Taqwa berkumpul kita. Inilah yang didambakan oleh Rasulullah, yang diimpikan, dirindukan oleh Rasulullah. Ulama, umara, agniya bersama merasakan bagaimana nikmatnya berbuka bersama. Alhamdulillah, Masjid Agung At-Taqwa pada hari ini benar-benar insya Allah kita semangat untuk meraih takwa kepada Allah, meraih takarrub ila Allah,
menggapai malam 1000 bulan. Tentunya dengan strata kita masing-masing. Insya Allah Bapak Bupati dengan jabatannya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres dengan jabatan beliau, kita raih malam 1000 bulan. Kita raih malam 1000 bulan bersama. Para fakir, para miskin, para duafa bisa meraih malam 1000 bulan. Para hafiz Quran bisa meraih malam 1000 bulan. Sebagaimana pesan Bapak Bupati dalam kata sambutan tadi, spontanitas itu. Beliau tidak membaca teks lagi. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena waktu adalah lebih tajam daripada pedang. Apalagi di bulan Ramadan, 1 detik di bulan Ramadan bisa kita untuk meraih malam 1000 bulan, insya Allah. Bisa. Dengan 1 nafas berzikir di bulan Ramadan, kita bisa menggapai malam 1000 bulan. Ini malam yang didamba oleh para ulama. Seluruh umat yang beriman mendapatkan malam 1000 bulan. Sudah berapa tahun kita mendapati bulan Ramadan? Sudahkah kita mendapat malam 1000 bulan? Dengan strata kita masing-masing. Karena malam 1000 bulan itu adil bagi Allah, siapapun bisa untuk meraih. Tidak terkecuali orang kaya, orang miskin bisa, orang yang jahil pun bisa, kalau dia bisa memanfaatkan waktunya, mempergunakan waktunya di Ramadan ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita meraih malam 1000 bulan. Anak kecil pun bisa meraih malam 1000 bulan. Mungkin nanti sedikit ulun cerita siapa anak kecil itu yang meraih malam 1000 bulan. Gunakan, kata Pak Bupati, waktu kita. Mungkin one day one ayat, 1 hari 1 ayat saja daripada Al-Quran. Karena Al-Quran cahaya Allah, Al-Quran kalam Allah, Al-Quran firman Allah. Kalau ingin berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Kalau Nabi Musa saja bisa disebut dengan kalimullah, padahal itu hanya 10 firman Tuhan. 10 commandment. Tahu 10 commandment? 10 itu 10 commandment, itu firman. 10 ayat di dalam Taurat itu 10 ayat, cuman 10 ayat doang. Nabi Musa disebut di kitab dengan kalimullah. Bagaimana kita 6.666 ayat? Kalau kita baca, tentu kita bisa melebihi daripada martabat Nabi Musa. Derajatnya umat Rasulullah kalau mau membaca Al-Quran, apalagi dengan tadabbur. Di sini ada kesempatan kita bulan Ramadan, tadabburi Al-Quran. Bukan hanya sekedar ya kita baca, tapi tafahum, kita pahami ayat demi ayat. Insya Allah kita berdialog dengan Allah, bercakap bermesra dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah. Tidak ada yang lebih nikmat selain bercumbu rayu dengan Allah, yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, 17 Ramadan di Jabal Nur, di Gua Hira. Insya Allah Al-Fakir seminggu setelah Ramadan tadi dapat telepon dari Saudi Arabia supaya kirim paspor berangkat ke Saudi. Insya Allah baru sore tadi dapat telepon. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, gunakan waktu kita bulan Ramadan ini. Oleh karenanya kata Pak Bupati, nah seandainya kita tidak bisa baca Quran, hormati orang yang membaca Al-Quran, hargai orang ahlul Quran, muliakan ahlul Quran, karena ahlul Quran ahlullah, ahlul Quran hum ahlullah fil ardh. Siapa ingin tahu Allah punya pula, Allah punya keluarga di muka bumi, mereka adalah penghafal Al-Quran, pembaca pelantun Al-Quran. Mudah-mudahan ini para hafiz Quran, anak-anak kita menjadi hafiz Quran semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahlul Quran. Allah menjadikan min ahlul Quran, min hafizil Quran, penghafal Al-Quran. Pak Bupati tingkatkan nanti anggaran untuk tahfiz Quran, untuk rumah-rumah Al-Quran Pak Bupati. Insyaallah, karena ulun satu rumah dengan Bapak Bupati.
Insya Allah. Ini Al-Quran ini penjaga bumi. Al-Quran ini, kalau sudah Al-Quran itu tidak ada lagi rasanya, hurufnya, tulisannya, ini saya kiamat kabupaten, tenggelam kita. Penting kita menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran. Nah, siapa anak kecil yang meraih malam 1000 bulan? Datuk kita Kelampayan. Datuk Kelampayan itu masih kecil ketika di istana raja. Ini maaf Pak Bupati, Datuk Pian Jun dikisahkan nih. Raja kita, Raja Banjar itu suka mengadakan jamuan buka puasa, diundang para sultan-sultan daerah, dikumpulkan di istana. Nah, Datuk Kelampayan ini masih kecil, diangkat, dipungut oleh raja karena beliau cerdas, kelihatan dari kecilnya sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, tingkat spiritualnya luar biasa, emosionalnya luar biasa, intelektualnya sudah terlihat itu. Karena dari kecil sudah bisa pandai menulis khat dalail. Di batang raja itu dihias oleh Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan di malam bulan Ramadan, raja mengundang para sultan. Kalau istilah sekarang ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada seluruh SKPD diundang. Salat bersama, tarawih bersama, tadarus bersama. Datuk Kelampayan ngantuk lah satu saat ceritanya. Dia semacam tertidur berbaring. Di antara abdi dalam kerajaan daripada SKPD dari kepala dinas melihat Datuk Kelampayan ini tak angkat awak sidin, tak angkat daripada kasurnya. Subhanallah. Maka oleh pengawal penjaga daripada pengasuh Datuk Kelampayan masih kecil diambil jasad Datuk ini. Khawatir ini kalau naik ke langit. Ditanya, kenapa engkau ya Arsyad? Aku bermimpi, aku merasakan tubuhku dibawa terbang ke langit. Maka yakinlah raja bahwa itu malam 1000 bulan. Maka berdoalah berataan dengan ulama kerajaan tadi. Ya Allah, berikan negeri Banjar negerinya ulama. Ini doa para sultan. Ini kami yakin malam ini malam 1000 bulan. Karena kata Datuk Kelampayan dari kecil, aku tadi seandainya tidak kalian ambil batangku, tubuhku, niscaya aku terbang ke langit di bawah. Dan itu disaksikan. Ibunya, ayahnya, orang tuanya waktu mengandung Datuk Kelampayan, beliau mau salat di tengah malam, mau mengambil air wudhu ke sumur, ternyata sumurnya beku. Maka yakinlah beliau, dan sumur itu sampai sekarang masih ada di dekat makam Datuk Tulatul Gabah. Maka ini malam 1000 bulan beliau ke sungai. Kalau sungai tadi ada airnya, ternyata air itu juga ikut beku, tidak bisa diambil untuk mengambil wudhu. Berdoalah beliau sampaikan kepada istrinya yang sedang hamil, yaitu Datuk Abdullah Mogabang. Wahai istriku, malam ini yakinlah ini malam 1000 bulan. Salatlah kita, berdoalah kita kepada Allah, bertayamum. Maka beliau mengambil air yang ada di dalam tampayan, yang ada di dalam rumahnya, yang di ember lah, di cibuk untuk keperluan berwudu. Karena di sungai aja beku. Ini bisyarah. Berdoa, ya Allah, jadikanlah malam ini malam penuh kebaikan bagi kami. Jadikan anak yang di dalam kandungan istriku ini alim, wara, 7 generasi, 7 turunan. Itulah Datuk Kelampayan Syekh Arsyad Al-Banjari yang melahirkan anak cucu di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di Singapura, Sumatera, bahkan ke Asia, Watani, Brunei, semuanya min awliya illah, berkat seorang ayah, seorang ibu yang menggunakan waktunya di keheningan malam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak yang di dalam kandungan istriku dan seluruh zuriat keturunannya alim, wara, 7 turunan. Mudah-mudahan Allah menjadikan waktu kita waktu yang selalu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini. Terakhir pesan kepada kami, kepada kita semua, kepada para ibu-ibu, ketahuilah, secangkir air yang ibu persiapkan untuk suami berbuka puasa,
itu lebih baik daripada ibu 70 kali tawaf di Baitullah. Allahu Akbar. Bersyukurlah ibu yang melayani suaminya untuk makan sahurnya. Satu teguk air, segelas air yang ibu berikan dengan ridha, dengan tulus, dengan ikhlas untuk suami berbuka. Itu lebih baik daripada tawaf di Baitullah 70 kali, ibu. Raihlah keridhaan Allah, raihlah bulan Ramadan, malam 1000 bulan dengan berbakti kepada suami, wahai ibu. Walau sampai hari ini belum dibelikan abaya, hanya daster aja ibu, jangan marah pada suami. Anak-anak saudaraku semua, raihlah malam 1000 bulan dengan berbakti kepada ibu bapak. Percuma 1 juz 1 malam, 1 khatam 1 malam, tapi durhaka dengan mama yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan. Percuma qiyamul lail semalam suntuk, tapi lawan sama mertua durhaka. Kita makan enak, tapi mertua kita bagaimana keadaannya? Kita pakaian bagus, mertua kita seperti apa keadaan makan minumnya bulan puasa? Ini yang masih punya mertua, bagaimana yang sudah tiada? Pintu surga dibuka Allah selebar-lebarnya bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini Bapak Bupati sebelum lebaran, 1 hari sebelum puasa sudah sungkem ke rumah mama beliau, mencium dari mama, mencium pipi mama. Hari Jumat 1 sebelum Ramadan tiba sudah datang ke rumah mama. Begitu senangnya mama beliau, bahagianya. Oh, ulun yakin mama beliau sangat ridha dengan beliau, karena beliau waktu itu berkunjung dengan ulun, karena sekaligus peringatan haul ayah beliau. Jadi ulun menjadi saksi kepada beliau, orang yang sangat bakti dengan orang tua. Pantaslah beliau meraih insyaallah sukses dunia dan akhirat. Ulun sangat yakin beliau adalah orang yang sangat bakti dengan orang tua. Raihlah malam 1000 bulan dengan kita berbakti dengan orang tua. Raihlah malam 1000 bulan dengan kita berbakti kepada suami. Raihlah malam 1000 bulan dengan kita takut takzim kepada para ulama dan para kiai dan para tuan guru, karena adalah kiai dan ulama tuan guru itu adalah panutan kita, kompas kita. Insyaallah kiranya ini Bapak Bupati minta ridha, minta halal ulun kepada pihak terutama dan seluruh perangkat aparatur sipil negara, TNI Polri, minta ridha